Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jenny Ferrari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan strategis untuk mutu pada mata kuliah manajemen mutu terpadu yang diampu oleh Ibu Dr. Sulastri SPD MPD. Perencanaan mutu. Perencanaan mutu yakni sebuah proses dalam upaya menjamin suatu mutu atau kualitas dari produk agar tetap menjaga kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Nah, jadi perencanaan mutu itu adalah sebuah proses dalam upaya menjamin suatu mutu atau kualitas dari produk agar terjaga kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Jadi kaitan dari perencanaan mutu yaitu untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Nah, adapun langkah-langkah dari perencanaan mutu, yakni yang pertama mengidentifikasi persyaratan mutu. Mengidentifikasi persyaratan mutu termasuk di dalamnya yaitu menentukan kebijakan, standar, dan peraturan. Yang kedua yaitu fokus terhadap stakeholder masing-masing. Yang ketiga yaitu melakukan review terkait dengan pernyataan ruang lingkup dan deskripsi produk yang dibuat. Kemudian yang kedua ada mengidentifikasi prosedur penjamin mutu. Mengidentifikasi prosedur penjamin mutu dengan cara mencegah atau pencegahan pemeriksaan yang berlebih. Yang ketiga yakni mengidentifikasi prosedur quality control dengan upaya mengajak semua orang untuk berpartisipasi dalam menjaga kualitas dan project manager bertanggung jawab atas kualitas. Yang keempat yaitu mengembangkan rencana pengelolaan mutu. Nah, mengembangkan rencana pengelolaan mutu dengan cara mengembangkan proses secara interaktif dan membuat daftar periksa. Kemudian manajemen mutu strategis. Manajemen mutu strategis yaitu manajemen yang mendasarkan semua tindakan, kegiatan, dan keputusan tentang hal-hal yang paling mungkin untuk memastikan kinerja terbaik. Nah, manajemen strategis ini terfokus pada peningkatan mutu sehingga berkaitan dengan kinerja. Adapun kinerjanya mengacu pada fungsi-fungsi manajemen itu sendiri, yaitu dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, sampai ke evaluasi. Kemudian visi, misi, nilai-nilai, dan tujuan. Nah, visi itu menggambarkan kemana tujuan organisasi di masa yang akan datang atau di masa depan. Jadi pernyataan visi itu mengisyaratkan tujuan puncak dari sebuah institusi dan untuk apa visi itu dicapai. Terus visi itu juga harus singkat, langsung, dan menunjukkan tujuan puncak institusi. Misalnya seluruh pelajar harus sukses atau seluruh siswa harus sukses. Lalu beberapa organisasi itu membuat visi dengan singkat, padat, dan mudah diingat. Lalu misi itu mendefinisikan tentang apa itu organisasi dan apa yang dilakukannya, menetapkan kerangka kerja untuk operasinya. Jadi misi itu sangat berkaitan dengan visi dan memberikan arahan yang jelas baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Lalu nilai itu menggambarkan apa yang penting bagi organisasi. Nah, nilai-nilai itu menggambarkan hal-hal yang penting bagi organisasi. Dan tujuan itu menggambarkan sasaran atau cita-cita yang akan dicapai. Tujuan atau sasaran lembaga itu sering diekspresikan sebagai sasaran atau cita-cita.
Tujuan itu diekspresikan dalam metode yang terukur sehingga hasil akhirnya dapat dievaluasi dan nantinya dapat dicapai. Itu untuk visi, misi, nilai-nilai, dan tujuan. Kemudian ada riset pasar. Riset pasar adalah cara riset pasar adalah cara utama untuk mendengarkan pelanggan dan calon pelanggan. Nah, jadi riset pasar ini penting. Alasan pentingnya riset pasar ini yaitu riset akan memberikan data yang akan melengkapi kesan institusi terhadap kelompok pelanggan atau calon pelanggan secara bervariasi. Lalu kelompok pelanggan yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda pula, sehingga memerlukan pendekatan serta perlakuan berbeda pula. Maka diperlukan riset pasar. Riset pasar ini bukan sesuatu yang dilaksanakan sekali untuk selamanya, namun riset pasar perlu dilakukan secara periodik atau berkelanjutan. Riset pasar juga dapat memberikan peringatan tentang perubahan persepsi pelanggan yang berpengaruh pada reputasi institusi. Jadi reputasi itu membutuhkan waktu untuk berkembang dan reputasi itu juga perlu dijaga. Makanya selalu melakukan riset pasar secara berkesinambungan atau secara periodik. Kemudian analisis SWOT. Jadi untuk perencanaan mutu diperlukan juga analisis SWOT. Analisis SWOT itu menurut Celis tahun 2018 bahwa SWOT itu adalah singkatan dari strength, weakness, opportunities, dan threats, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Nah, S untuk strength atau kekuatan, yang dimasukkan dengan strength atau kekuatan itu adalah beberapa hal yang merupakan kelebihan dari lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Hal-hal yang memiliki potensi yang positif apabila dikembangkan dengan baik. Adapun yang merupakan strength atau kekuatan itu misalnya kalau kita di sebuah lembaga pendidikan yaitu misalnya hasil ujian yang baik, terus tim manajemen yang bagus, dukungan dari orang tua serta wali yang bagus, itu merupakan kekuatan sebuah lembaga atau organisasi. Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan. Nah, weakness atau kelemahan yang dimaksud sini adalah komponen-komponen yang kurang menunjang suatu keberhasilan penyelenggaraan pendidikan yang ingin dicapai oleh sekolah. Nah, jadi kelemahan-kelemahan ini adalah bagian yang juga harus dianalisis. Contohnya ada kelemahan di bagian fasilitas dan sarana, kondisi fasilitas dan sarana dan prasarana yang kurang lengkap, terus bangunan yang kurang memadai, anggaran pendidikan yang kurang, atau fasilitas-fasilitas yang belum cukup, itu termasuk dalam kelemahan atau weakness. Lalu ada opportunities atau peluang. Nah, peluang ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi apabila potensi-potensi yang ada di sekolah tersebut mampu dikembangkan. Jadi ada peluang di sana. Terus yang ketiga yaitu ancaman atau threat. Nah, threat atau ancaman yang dimaksudkan di sini adalah kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi atau pengaruh terhadap kesinambungan dan keberlanjutan kegiatan penyelenggaraan di sekolah. Ancaman tersebut bisa berasal dari dalam, bisa juga berasal dari luar. Nah, analisis
SWOT ini bertujuan untuk menemukan aspek-aspek penting dalam hal kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi tujuannya adalah itu untuk pengujian dan memaksimalkan. Jika ada kekuatan, peluang itu dimaksimalkan. Jika ada kelemahan dan ancaman itu dapat dicari alternatif-alternatif penyelesaian. Mungkin itu saja materi yang dapat disampaikan pada materi dari perencanaan strategis untuk mutu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.